Pesan aja menuju 2024, nonton Total Politik, Anda sudah berada di jalan yang benar. Subscribe. Total Politik. Ya. Nyalakan loncengnya. Subscribe. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sam, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita sudah bersama Al-Mukarram Pak Dekarwo. Ngawur kamu. Mantan Menpora Bang Andi Malarangeng. Fauzi Bowo. Mas Adam. Jadi kumpis dan politik nih gimana nih tafsir semiotik dan interpretifnya Paman nih? Ada orang yang udah sampai titik tertentu malah kumisnya dihapus. Iya. Kayak Ya. Dianggap untuk buang sial kali ya. Enggak apa-apa enggak nyebut nama. Jangan ya. Coba gimana. Kasih dulu tafsir kumis ini nih maknanya apa buat Paman Sab ini. Mr. Sarmento. Ada Mas, ini bagian baru aja Mas, semangat baru Mas. Menuju tahun politik. Menuju tahun politik supaya eksistensi kumis dalam perpolitikan Indonesia senantiasa ada. Iya. Bahkan Ari ini yang lagi mempapas kumisnya terus. Ya, biar bulu-bulu Paman ini tetap menghiasi layar kaca kita kan. Biar menggelikan layar Anda. Ini Paman nih. Gimana, kita mulai seperti biasa lah pasti. Kan ini udah waktunya juga udah waktunya dan barengan kita pemilunya. Iya, dan kita bicara soal Donald Trump lagi. Jadi gini, atau mungkin nggak sempat karena bareng. Jadi gini, yang kita pakai waktu kemudian kita mendiskusikan kenapa Megawati masih relevan gitu ya. Karena rekan-rekannya di dunia ini juga sepantarannya beliau. Salah satunya gue pernah simulasikan akan ada 2 orang kakek-kakek yang akan bertarung di tahun 2024 untuk menjadi orang paling kuat di muka bumi. Namanya Joe Biden, kalau dia bertarung lagi di 2024 umurnya 82 tahun, dan juga Presiden Donald Trump 78 tahun. Udah 80 nanti. Enggak, tahun depan sekarang 76 kawan. Iya, 76. Ya, sekarang tahun depan berarti 78. Ya, sama lah, enggak beda. Iya, sama. Iya, kayak Opung 79 sama 80 sama ya. Opung sama Sarwono ya dua-duanya tua. Iya. Gimana, Paman? Ya, tapi kan kalau ngelihat politik di dunia, kalau di situasi Amerika ya mungkin ada stagnasi di elit terjadi juga ya. Stagnasi di elit. Tapi nggak tahu juga Partai Republik lagi pusing juga sih. Angkanya ada tapi juga nggak naik-naik juga Trump kan ya. Nggak naik-naik juga, lagi cari alternatif. Belakangan lagi mencari sosok-sosok muda juga di Republik. Ada sosok keturunan India, Vivan siapa gitu namanya, imigran generasi pertama, umuran gua kali ya, kelahiran 80-an, tapi menarik, India. Dia di Republikan. Republikan lagi ya. Jadi ini gelombang India seperti di Inggris ya. Artinya kan selama ini dianggap Republikan mungkin ada suara yang tengahnya gitu, dianggap tidak pro imigran kan, sehingga seolah-olah imigran harus memilih Demokrat. Dan dengan punya calon presiden baru keturunan India yang eksekutif di Goldman Sachs, yang benar-benar orang tuanya mewakili simbol kerja keras ala Amerika. Nah itu juga sesuatu juga. Jadi menurut gua memang ada stagnasi untuk menciptakan tokoh politik baru. Karena rush dunia politik komunikasi di era digital kan rush ya, menciptakan tokoh baru ternyata nggak semudah itu. Nah ada kayak gitu-gitunya juga sih situasinya. Tapi apakah dia akan bisa melewati mekanisme di Amerika ini yang berbeda kan? Kalau di Amerika kan yang selalu mungkin dalam beberapa bulan belakangan banyak disuarakan oleh Mas Didit dan Mas Arpud ini soal rezim elektabilitas gitu. Di Amerika kan nggak bisa. Anda kalau mau jadi calon presiden harus dari partai politik.
Meskipun dimungkinkan calon ketiga, tapi tidak pernah ada calon independen yang berhasil jadi calon presiden. Adanya 2 yang pernah traction gitu, Ross Perot waktu itu. Kemudian ada satu lagi zaman era progresifnya Roosevelt, tapi kan tidak bisa. Kenapa? Karena mekanismenya itu berjenjang. Ada primary dulu. Ada primary di dalam partai. Primary di dalam partai itu nanti efek daripada apa? Daripada sistem yang dibangun, karena primary itu register. Jadi ada orang memang diregister dia ke BPS-nya sebagai orang Republikan dan sebagai orang Demokrat. Dan mekanisme internal itu dia harus pemilu internal. Nah, ini mungkin yang kita boleh layak kaji juga dalam sistem kita kalau mungkin advance, supaya menghindari orang-orang yang mungkin dikritik hari-hari ini. Ya sudah, nanti saja bangun saja popularitas, elektabilitas. Nanti partai datang sendiri. Nanti partai datang sendiri. Partai akan jadi kendaraan aja. Tapi ini nggak bisa. Apa primary? Bagaimana mungkin membayangkannya di Indonesia begini? Kita kan tidak terregister sebagai siapa? Apakah kita ini PDIP, Gerindra, PKS, atau Demokrat, atau P3 di BPS kita gitu. Kalau di Amerika sudah orang ada yang orang-orang yang terregister itu dia boleh mengikuti primary. Jadi votersnya bukan hanya kalau konvensi Golkar kan DPD 2, DPD 1, ormas kekaryaannya enggak ya? Nah, nanti setelah primary itu baru ada konvensi. Nah, konvensi itulah baru gabungan kekuatan. Kalau di sana itu dia bermacam-macam block vote-nya kan, makanya dikenal juga dia. Istilahnya itu bos-bos partai. Memang ada juga bos-bos biasanya orang-orang yang mau dinominasikan di Partai Republik atau di Partai Demokrat, dia harus diterima dulu, memenangkan konvensi. Konvensi itu berkumpul seluruh tokoh-tokoh partai. Kalau di kita mungkin DPC, DPC, DPW, DPD, sayap-sayap partai, untuk masing-masing kandidat nanti melakukan campaign di satu acara konvensi itu untuk kemudian mencari suara majority untuk bisa dinominasikan oleh Partai Demokrat atau Partai Republik menjadi kandidat. Sehingga memang, nah ini yang mungkin agak juga menarik juga. Jadi hal yang biasa kalau 1 tahun sebelum itu udah rame juga, ini mulai rame. Karena ya itu udah bagian dari sistem. Sama siapa dibahas di sini ya? Ada kan dibahas, mungkin ini apakah kita perlu menemukan sistem kita sendiri dengan evaluasi sekarang? Dengan apa misalnya? Sudah kalau memang kenyataannya dalam menjadi presiden, ketika dia terpilih, presiden kita harus memiliki dukungan majority di parlemen, which is kita ini multi partai, berarti mau nggak mau kalau presiden itu tidak memimpin partai politik, dia perlu 2 step block untuk membangun konsolidasi politik. Oleh karena itu, why not mungkin saja ke depan kita membangun satu perubahan, penyempurnaan sistem, bahwa ya mungkin ketua umum partai yang harus menjadi calon presiden, sehingga itu 1 step dia ahead untuk menghindari orang-orang yang free rider ya, membajak saja. Karena kan bagi orang-orang yang membangun partai politik itu kan nggak mudah ya. Tapi gini Paman, kan tadi konvensi dengan cara bertahap sistemnya puluhan ratusan tahun itu terjadi kan untuk menghindari pembajak-pembajak itu kan. Apa yang bisa Anda jelaskan dari Donald Trump di 2014? Dia ikut primary dan konvensi tetap. Aku tahu, Ya, tapi betul. kan dia bukan orang organik partai, bukan kader Partai Demokrat, Partai Republik, bukan pengurus partai. Artinya ya dia yang kemudian tiba-tiba jadi Republikan aja Ya, gitu mungkin kan. kalau boleh Padahal sebelumnya dia ngakunya dia sebagai seorang Demokrat ya kan, kita tahu. Pandangan mungkin gini kali ya. Pandangan gue pribadi ya. Mungkin ya karena background dia bisnis kan. Nah, bisnis ini juga mungkin satu hal lagi juga nih yang udah mulai kita bahas juga di soal politik, soal financing politik. Kita mungkin bisa bahas nanti nih. Misalnya sederhananya gini aja. Kita selalu menikmati atau melihat pengumuman 100 orang kaya di Indonesia tahun ini. Versi Forbes, versi ini, versi itu, atau 100 pembayar 1000 pembayar pajak terbesar. We never know kemana afiliasi politiknya. Tapi kalau di Amerika jelas. Misalnya kalau
Zuckerberg nyumbangnya itu pasti ke Partai Demokrat. Silicon Valley itu pasti ke Partai Demokrat. Tapi kalau misalnya industri farmasi dia ke Partai Demokrat. Tapi kalau misalnya militer industrial kompleks, misalnya itu ke Partai Republik. Kemudian artinya orang-orang itu dengan jelas melakukan sumbangan politik karena dia sadar bahwa politik demokrasi itu kan mahal. Ada kandidat-kandidat yang memang dia tidak punya uang banyak gitu. Misalnya Obama. Obama itu kan sederhananya lawyer yang begitu tamat dia juris doktornya, dia memilih menjadi community organizer. Itu sebenarnya jadi aktivis kerelawanan lah. Kalau di kita mungkin Obamanya jadi kayak Timmy gitu ya kan. Dan nggak mungkin kan, impossible misalnya seorang organizer community itu bisa mengumpulkan dana untuk dia running ke Kongres, apalagi ke presiden. Tapi orang-orang yang memiliki kapital itu dibolehkan menyumbang, mengumumkan sumbangannya. Dan itu ada beberapa negara bagian juga yang regulasi kampanyenya itu kayak kita bayar zakat gitu deh. Jadi kalau lu bayar zakat, lu bisa dikurangin pajaknya gitu. Sehingga kita jadi tahu juga pembiayaan politik itu orang benar-benar tahu gitu dananya dari mana dia. Nah, balik ke Trump tadi. Ya. Nah, balik lagi maksud gua berarti Trump itu bloknya adalah blok dia sekian lama menjadi donatur Demokrat, tapi di akhir di akhir karirnya ketika dia mau memutuskan menjadi Republik, dia mulai ngebloknya ke Republik gitu loh, bro. Jadi maksud gua kalau kita lihat setelah dia memutuskan menjadi pendonor Republik ya dia ikutin mekanisme Partai Republik. Tapi setidaknya dia kan ikut primary, ikut konvensi, berhadapan dengan kandidat-kandidat di dalam Partai Republik dan juga di vote di konvensi internal. Bertarung bebas ya di sana sama Jeb Bush, sama Ted Cruz sama gitu-gitu ya. Iya, dia bertarung dan dia memperebutkan hati tadi register Republikan. Oh, I see. Untuk primary-nya, kemudian dari primary itu baru dia ikut konvensi dan menang. Dan terakhir juga mungkin ini juga yang menurut saya menarik itu ya ada Super PAC itulah. Political Action Committee itu juga menarik juga. Itu yang mungkin praktek ini yang belum nampak di kita. Political Action Committee itu adalah dibenarkan di undang-undang kampanye dan pemilunya. Misalnya kita di Total Politik, kita bisa meregister diri kita sebagai Political Action Committee di KPU. Begitu kita Political Action Committee, kita bisa raising fund, bro. Kita raising fund dan kita lapor lagi ke KPU, tapi kita bisa ngiklan di TV. Ngiklan di TV terhadap dukungan kita. Kita mau dukung siapa? Kita mau dukung kandidat presiden A dengan pesannya dia, nggak apa-apa. Nah itu bagian juga dalam memobilisasi dukungan gitu. Menurut saya, nah ini yang menurut gua sistem kita makin berkembang, tapi memang ya harus ada terus yang diperbaiki, bro. Okay. Salah satu isunya itu tadi. Nah ini Paman, kita kembali ke yang lebih pragmatis lagi nih untuk peta 2024 di Pilpres Amerika. Kan asumsinya gue dan Ari dan banyak orang Indonesia menganggap bahwa nanti akan ada rematch antara Presiden Biden dengan Presiden Trump. Nah seberapa mungkin itu terjadi dan bagaimana road menuju rematch antara Presiden Trump dengan Presiden Biden, dua kakek-kakek ini? Situasinya sekarang agak susah juga. Jadi sekarang Demokrat nyalonin Biden, Republikan masih pusing cari calon orang baru. Cuman memang daya endorse Trump dalam pemilu setelah kemarin kan tidak sefenomenal yang dibayangkan. Makanya Republikan tuh penentang Trump sekarang mulai bergerak mencari kandidat baru, bro. Nah itu dia, makanya ada sosok imigran Vivan siapa namanya, gue detailnya itu gue lupa. Cuman mulai menghiasi panggung-panggung politik Amerika sekarang memang. Di kegiatan-kegiatan TV-TV konservatif, media-media konservatif dia, karena dia sadar kalau ngadunya pakai Trump lagi itu partisipasi jadi rendah. Begitu game partisipasi rendah, selalu dalam 3-4 pemilu terakhir itu game partisipasi itu kan yang membuat Republikan itu kalah atau menang. Nah waktu lebih rajin ya orang Demokrat. Orang Demokrat itu lebih rajin milih. Kalau Trump yang maju. Kalau Trump
maju dikit partisipasinya. Untuk Republik, Demokratnya semangat. Demokratnya semangat ya. Perlu mencari sosok yang bisa memobilisasi partisipasi orang-orang yang udah malas milih. Kenapa harus ada nama baru kayak Vivan Yoga Mulaudi tadi kan? Makanya dicari Mas Vivan. Maka dicari kan ada siapa sih? Ada Cruz, ada Jeb Bush, ada you name it lah. Nah, itu sudah konservatif Republik kan udah pilih itu. Tapi kan imigran yang lean Demokrat kan ada. Oh. Yang dia kalau kemarinnya misal daripada dia memilih Biden, mendingan gua milih ini. Oh. Nah, sebagai imigran gua lebih representatif gitu. Karena Biden jalan tengahnya lah ya. Karena ibaratnya terlalu rasis kan kalau Trump ibaratnya gitu. Iya, artinya kalau ini kan dia menerima dan juga untuk mengembalikan kontinum yang seolah-olah dalam naratifnya Republikan itu tidak pro imigran. Karena kalau dibalik, dulu itu kan yang pembela slavery itu Republikan. Demokrat yang follow slavery. Tapi kan ratusan tahun dia bisa berubah. Kira-kira gitu, bro. Gitu. Menarik. Nah, jadi Trump itu sebenarnya kalau gue lihat algoritma handphone gue nih paman Instagram itu ini ya Vivek Ramaswamy. Betul. India banget ya. India banget, 39 tahun dia generasi pertama. Asia Selatan dan banget tajir, namanya. bro. Jadi dia punya perusahaan obat, dia farmakologi, startup farmakologi. Sebelumnya bankir di Goldman Sachs. Oh, fund manager juga. Ibunya dia generasi pertama. Ini kan mungkin. Ya, betul. Nah, ini yang lagi naik daun sekarang di Amerika. Dan ini diharapkan bisa memobilisasi imigran. Kan gini loh. Tapi mungkin imigran itu sebenarnya nggak ideologis amat. Iya. Tapi gara-gara dianggap Trump ini anti imigran jadi ke Republik, ke Demokrat. Mau nggak mau. Tapi dia sebenarnya nggak betul-betul idealis liberal banget gitu. Namanya dia pendatang ke sana kan. Tapi begitu ada sosok ini diharapkan yang konservatif Republikan udah pasti ke dia, yang lean Demokrat pindah untuk kira-kira karena kan kira-kira itu yang tidak bisa pemilih Trump. Yeah. Pemilih tradisional Trump akan memilih. Yakin? Apa jangan-jangan Republiknya kehilangan pemilih organiknya? Bukan, itu yang diyakini karena kan dia udah seleksi nanti. Kan dia hanya 2, bro. Artinya pemilih tradisional konservatif akan ikut endorse-nya Partai Republik, tapi dengan harapan bisa mengkompensasi yang selama ini dianggap mereka tidak pro imigran. Karena imigran itu isu penting sekali dalam politik di sana. Tidak seperti kita katakan imigran tidak menjadi bagian dari voters kan. Nah, apa yang menjadi faktor terjadinya detramisasi ini gitu selama Biden terpilih gitu kan? Lu dulu yakin betul kalau Trump akan comeback segala macam waktu kita masih di sebenarnya kan dan makin lama lu bilang makin lama orang makin butuh Trump lagi gitu loh. Dan itu terjadi Biden kayak gini. Itu sebelum pandemi datang. Begitu pandemi datang kan kacau kan. Trump memang menggunakan gestur yang politik itu ya? Politik dijadikan prediktor untuk implementasi prosedur kesehatan gitu loh, bro. Nggak pakai masker, pakai kebebasan individu. Nah, ini suruh suntik apa? Disinfektan paru-paru. Ya, kira-kira artinya situasi itu terjadi walaupun memang kan kalau situasi kayak hari ini misalnya ya nggak tahu kalau misalnya militer industri ini agak lucu juga nih, bro. Tadi tuh di luar disiplin lagi Trump kan. Kalau kemarin logikanya militer industri kompleks ke Republik. Tapi sekarang Biden pro ngebandarin Ukraine untuk kirim senjata kan. Cuman kan Trump balikin bahwa dia justru karena dia udah dianggap dari awal dia lebih dekat ke Putin, dia bilang ngapain kalian buang-buang uang untuk memprovokasi ikut-ikut perang di Ukraina dan sebagainya. Cuman kan itu dalam rangka dia untuk menambah voters barunya. Walaupun ya Republiknya sedang cari jalan juga. Tapi sekarang basis kondisi ekonomi kan kalau tadi Trump kekalahannya gara-garanya bagaimana dia penanganan Covid kan. Tapi sekarang basis kondisi ekonomi Amerika untuk menghadapi pemilu tahun depan gimana, Paman? Karena sekarang tidak menguntungkan untuk Biden juga. Bukannya sekarang justru malah pengangguran dalam kondisi paling terendah. Ekonomi bergeraknya luar biasa meskipun menciptakan inflasi yang juga luar biasa. Tapi artinya gini, situasinya tuh enggak situasi maksimal gitu loh, bro. Jadi itu enggak juga
jadi dia jadi common presiden business usual aja gitu Bidennya. Jadi maksud gua tuh nggak menambah apa ya? Ya pemilih tradisionalnya aja bro, nggak ada pemilih baru yang betul-betul akan ikut dan larut dalam idenya Biden kira-kira gitu bro. Terus sekarang kan bicara pada base-nya ya. Pada base-nya dia berbicara pada base yang mengandalkan base. Nah, business as usual. Nah kedua-duanya mengandalkan base. Kalau mengandalkan base, nah hasilnya more or less kayak kemarin. Tapi kalau ada yang bisa keluar dari base-nya, ngambil orang tengah, itu yang sedang dipikirkan. Nah Biden ya itu dia lagi berkutat di sana bagaimana keluar dari base. Nah Republikan sedang cari cara. Kalau Republikan nyalonin Trump lagi, maka dia dia bermain di base lagi. Tapi kalau si Vivek ini ya kan, Vivek apa gitu. Vivek beda lagi. Vivek sama namanya? Namanya Vivek Ramaswamy. Ya, Vivek Ramaswamy. Vivan itu power bank lo ini Paman. Zizek beda lagi. Beda lagi. Ya, Vivek Ramaswamy. Iya, tapi kan sekarang kan nih kalau gue baca karena mungkin terlalu sering nonton Trump kali ya. Jadi akhirnya yang isi algoritma gue tuh Biden yang salah ngomong. Dan dia gak menarik. Biden yang tua, yang jalannya susah, ngerti gak? Kadang-kadang ada quote-unquote dugaan harassment yang suka cium cewek gitu. Nah, itu fakta kenyataannya gimana di sana? Ini kan pasti gue udah kena echo chamber algoritma nih. Gimana sih di sana terhadap kredibilitas Biden umur 82 tahun yang kayaknya sering salah ngomong, Kamala Harris juga kayaknya makin rising gitu segala macam. Ya. Gue tinggalkan di blue state. Jadi di lingkungan gue itu ya dia tidak melihat isu personal Biden yang begitu-begitu. Dia lebih kepada yang tadi tuh. Isu-isu imigran yang tadi, bro. Artinya mungkin ada angka yang bagi strategisnya Partai Republik untuk kali ini imigran ini bisalah kalau ada gap-gap kurang 10-15% ke sana isunya dengan mencari tokoh yang bisa mungkin nggak tahu mungkin bisa jadi wakil presiden karena kalau begitu waktu dengan Pence kan betul-betul white dua-duanya bro. Sementara kan Biden ada Kamala Harrisnya, iya kan? Jadi tuh imigran kena di situ. Imigran itu satu gandengan, imigran Asian Amerika, Asian Indian Amerika, Afrika. Nah begitu misalnya bisa juga ada kombinasi nanti. Mungkin Trump maju wakilnya dia, ya kan, dan seterusnya. Tapi dia kenceng, dia mau maju sebagai calon presiden dan masih muda 39 tahun apa umurnya 38 tahun. Ya artinya materi kampanye Trump pasti akan beda dong ya. Nggak mungkin hantam-hantam bangun tembok lagi, usir udah game. Nah, udah beda game karena waktu itu kan ada kondisi ekonomi Amerika kalah sama Cina dalam beberapa periode waktu dan di imigrasi politik itu digunakan untuk isi elektoral. Nah, sekarang dibalikin gitu ya kan. Nah, evolusi Trump menuju 2024 kan dia tetap mau running lagi, kita udah tahu di beberapa kali dia mau ngomong. Tapi evolusi narasinya Trump ini Trump nggak berubah, dia masih putar narasi itu. Nah, cuman strategisnya Partai Republik ini yang perlu mencari alternatif baru. Yang gue rasain ya dalam media-media konservatif itu tetap make America great again, tetap inward looking gitu. Nah, tetap anti internationalism gitu ya. Begitu. Ini hampir seumuran lu ternyata dia. Siapa? Vivek Yoga ini. Vivek Ramaswamy ini kelahiran 85 Iya dia. masih muda. Ya 2 tahun di atas kita lah. Gua dan dia ngelotok mungkin ini seumuran kita lah ya. Dan ngelotok sekali. Dia sangat konservatif Amerika. Cara pandangnya konservatif. Mas Gibran Rakabuming. Iya, konservatif Amerika. Kerja keras, kemudian nilai-nilai nilai-nilai keluarga. Life, liberty and pursuit of happiness itu tadi ya. Gitu loh. Dan dia mengkampanyekan bahwa sebagai Indian American ya kita harus memperjuangkan nilai konservatif ini ya, karena itu yang membuat Amerika begini gitu. Yang kalau dari Trump itu seperti ya udahlah gitu, karena kan base-nya white gitu. Tapi begitu ngomongin ini generasi pertama dan beda game lagi. Beda dengan Kamala kan political career. Dia enggak, bos. Dia dari kalangan bisnis, Wall Street. Oh, jadi enggak pernah jadi senator, enggak pernah Wall Street. Dia bukan politisi, Wall Street dia. Ya Trump way sebenarnya. Trump way. Jadi ya kita belajar lihat Vivek ini misalnya ya. Namanya kita belum ada. Vivek Ramaswamy. Udah Vivek apa? siapa? Vivek Ramaswamy. Betul. Jumlah dana desa 74.360 berapa? 961. Boleh. El Munches itu. Lu tanya Munches itu.
Jarang-jarang kita dengerin dia ngomong desa, ngomong politik. Nah, ini kan nggak tahu. Artinya kan, maksud gua gini loh, kalau misalnya Pertanyaannya belum selesai tadi. Ya, apakah Pertanyaannya belum selesai. nah, Vivek ini kan apa namanya? Nah, kalau kita nonton film-film Amerika ya, apapun lah ya film-film Amerika yang agak nyenggol-nyenggol ke politik dikit gitu. Kan kalau ada kulit hitam atau imigran yang Republikan itu kan jadi jokes di situ. Hah? Agak aneh ya. Lu Republikan gitu kan? Anomalinya. Anomali. Nah, ini ada apa? Kenapa lu tadi sempat ngomong juga Paman bahwa Republikan inilah yang awalnya ingin mereform soal perbudakan dulu kan? Ya, Republikan. Republikan. Dan Bahkan, Abe Lincoln itu kan Republikan. Ya. Tapi dalam 100 tahun berubah. Seolah-olah ini yang tidak pro terhadap orang kulit Amerika kulit berwarna kan. Jadi maksudnya sedang dalam naratif itu, dalam inteks Kasih dekat mic dulu. dalam konteks isu imigrasi ya. Oh, Abe itu Republikan ya. bro, dia presiden Republikan pertama dan dia anti slavery bro. Iya. Dalam ratusan tahun berubah, basis elektoral itu menjadi Demokrat. Nah ini yang disadari oleh strategisnya Republikan, karena waktu dulu strategis Republikannya siapa yang gondrong itu kan. Caranya memang itu dia ide-ide yang dipraktekkan Trump. Nah sekarang dengan sosok si Vivek Ramaswamy ini, dia dia percaya dia Indian Indian American generasi pertama. Orang tuanya masih lahir di India. Bawa dia orang tuanya bapaknya engineer, ibunya apa gitu, kerja juga. Dia membangun American Dream, dia sekolah bisnis dan teknologi, tapi dia tidak ke Silicon Valley. Wall Street bro, dan dia punya kekayaan pribadi itu billion US dollar, artinya tuh the new American Dream, tapi Trump kan ke Skotlandia white gitu. Oh, ini kayak Pak CT lah ya. Iya. Kayak Yusuf Kala. Ya, ikut HMI nggak kawan? Tapi bukannya dia agak jadinya bisa nggak orang kayak siapa namanya tadi? Vivek ini Ramaswamy. Bisa dianggap nggak bahwa dia adalah pembajak juga, free rider juga dalam tradisi Republikan yang memang harus jadi governor, harus di tentara, ada public services tapi yang lebih. Kalau dia mau jadi calon presiden, dia harus ikut primary, dia harus ikut konvensi. Dibilasnya semua pakai nggak bisa, dia harus keliling. Dia harus keliling. Ada syariatnya lah ya. Ada syariatnya. Dia harus keliling ke semua. Nah makanya kayak Pak Gita Wirjawan ikut konvensi Demokrat dulu ya. Cuman bedanya kan udah melembaga. Nah maksud gue ini kalau kita perhatikan dia per hari ini situasinya adalah kasih mic dekat dulu, kasih mic. Ini adalah ketika Obama menuju ini bro. Obama nih kalau dilihat periode dia sekarang nih hari agak ini mirip. Obama persiapan sebelum dia kampanye 2008. dia menjadi gini. Dia jadi keynote speech di konvensi Demokrat. Ya. Sebelum itu kan waktu dia kan ada ya ini kan ada dramatisnya kan. Sebelum dia berangkat itu dia naik kereta, naik pesawat, nggak ada yang nyapa dia di bandara. Dia hanya senator biasa gitu. Dari senator negara bagian Illinois, nggak kenal dia lah, orang nggak kenal dia. Tapi begitu dia ikut konvensi dan nggak ikut konvensi, dia pidato di konvensi dan mulai ditonton ribuan orang terpesona. Pas pulang udah nggak bisa lagi deh. Semua orang udah minta foto jadwalnya udah penuh. Nah sedang dalam proses itu tuh si itu 4 tahun sebelum 2008 berarti waktu Kerry against Bush ya waktu itu ya? Iya, jadi dia cuman kan ini agak lebih cepat ya. Artinya dia memang mau jadi kandidat nih. Artinya yang dia lakukan sekarang kalau gue lihat dia mulai keliling-keliling ke semua outlet media konservatif dan ke semua think tank konservatif. Karena agak pintar anak-anaknya. Kayak Pak Erick. Jadi orang-orang yang suka berdialektik, waduh gila, maksud gue lihat Obama versi India lah dia. Bedanya sama Pak Erick Thohir yang ke basis Partai Islam. Aku nggak ngerti. Kalau nggak tahu, saya nggak mengapati betul Pak Erick ke basis Islam seperti apa. Kalau dia tuh betul-betul gini, dia jadi pendakwah konservatif itu loh bro. Dia menceritakan inspirasi hidupnya karena orang tuanya mengikuti nilai konservatif Amerika, makanya dia sukses, dia bilang gitu. Nah dia makanya pergi ke Hillside, ke think tank, ke Brookings, kemana-mana untuk mulai, artinya kan berarti gini, Brookings liberal. Hillside. Maksudnya gue dia datang datang ke Hillside, kemudian mulai di tank lah kepada scholar konservatif, ke outlet, ke Fox, itu mulai tampil dan dugaan gue dia mau cari traction lah. Harusnya ke Chatham House juga tuh. Iya, Chatham House bukannya di UK. Ya, kayak Pak Anies kan. Ini bos, gini ya. Ya artinya gitu maksud gua kalau disamakan sama
Mas Erik dia menjadi juru bicara itu nggak sosoknya, nggak tahu lah gua. Oh. Contohin nggak sukses gue ini karena gue ngikutin nilai NU mungkin gitu nggak? Iya karena dia real ya. Karena cium tangan Kiai nih. Karena gue cium tangan berkah. dapat barokah, bisnis gue besar. Nah, maka ikutlah jalan ini, lo akan berhasil. Oh iya. Itu kira-kira cara dakwahnya gitu dakwahnya. Ini gue buktinya nih, Makanya, gua buktinya. sebagai imigran, makanya dia bilang, hai imigran, kenapa kamu harus tidak suka sama Republikan? Karena ketika lu mengikuti nilai-nilai itu lu bisa sukses gitu. Nah, gue mau lebih fundamental nih, Maman. Apa yang membuat transisi di internet, berarti artinya kan sosok macam Vivek ini bisa muncul kan ada prakondisi di internal Republikan sendiri yang balik ke gua tadi, kalau ada orang kulit hitam Republikan itu kalau di film-film komedi itu udah jokes gitu. Betul. Nah, ini apa lu ngelihat ada perubahan? Kalau gue lihat tuh ini tapi memang agak ada vote elektoralnya lah. Elektoralnya karena pasca Trump. Elektoral pasca Trump, Republikan sadar kalau dia nggak membuat putar balik dalam kasus imigran, maka dia akan lama-lama akan kehilangan pemilih. Maka dari itu imigran itu nggak boleh. Jadi sama seperti yang lain, imigran pun mesti 50-50. Ada imigran Demokrat, ada imigran Republikan. Sekarang imigrannya itu 70-80-nya udah ke Demokrat. Mungkin kalau di Indonesia bisa kita contohin misalnya kayak partai gua ambil PAN misalnya. PAN itu di luar Jawa sakti. Iya, begitu. Yang ada dapil yang 3 kursi, cuma 3 slotnya di Kepulauan Riau, PAN dapat 1. Berarti kan sepertiga kan? 30% lah iya kira-kira. Kan dapat 1 tapi di luar Jawa. Jawa Tengah 0 kursinya. Makanya hari ini dari 8 ya. Dari 8 hilang jadi makanya 0 hari gitu. ini yang dilakukan Bang Zul, dia kembali ke Jawa Tengah. Buat Rapimnas di Jawa Tengah, ajak Mas berpantun-pantun lah kawan. Ya dalam rangka itu tadi bahwa kalau tradisi lama terus diikutkan, lama-lama anyut. Jadi kalau lama-lama padahal menggunakan di Jawa Tengah itu 9 kursi kurang lebih ya ada 80-an kursi lah, hampir 100 mungkin. Iya. Sekira 100. Ya, nah, dia 0 di situ. Ya, kira-kira gitu. Ya, mungkin itu ya caranya. Lu melihat bahwa kekalahan telak di segmen pemilih imigran ini menjadi pukulan telak bagi Republik. Padahal kita asalnya dari semua situ. Imigran ya. Iya. Nah, makanya si Vivek datang enggak, gua nih begini-begini berdakwah dan dikasih dan berdakwah. Dia nih kutipan Vivek nih dahsyat dia. Maksud gini, beda sosok Trump, dia tuh nggak ngomongin pemikir-pemikir konservatif lah. Konservatif enggak. Trump mana ada, bisnis bos. New York aja, gue bisnis di New York. Apprentice gue berhasil, tapi kalau Vivek ini betul-betul ada ideologinya. Ideologi banget dia. Jadi gue merasa di gue ya, mungkin gue bias, kita punya basis ilmu politik melihatnya. Ya kayak ngelihat Obama itu kan dia karena dia orang memang belajar politik, jadi dia ketika dia speech terasa bergetar kita sebagai orang yang memahami politik. Nah, Pak Samarwa ini seperti itu. Pak Vivek ini ya. Vivek aja. Dan gue rasa Vivek nih akan semakin menggelinding. Ramaswamy. Ya, jadi ini bilas dosa dan evaluasinya. Dan akan sama lagi. Ini kayak Obama, susah orang Amerika mengeja namanya. Tapi lama-lama jadi Vivek bisa. Nanti Vivek ada. Iya, karena terakhir itu Trump yang lagi viral, dia lagi di acara. Ada orang nanya gitu, apa bedanya rakun dengan Donald Trump, katanya gitu. Terus dia bilang, oh iya, kita memang sama. Menggelidik rambut kan itu orang kan. Iya, tapi bedanya rakun sama Donald Trump adalah rakun nggak punya duit 76 billion dolar gitu ya. Kalau ini gitu dia bisa lawan. Gitu aja buat kawan. Nah ini Vivek bisa lawan. Gua di umur sekian, gua juga punya billion dolar yang bukan dari bapak gua. Dia bisa ngomong gitu dia. Dari diri gua sendiri. Karena kerja keras dan American Dream. Nilai-nilai konservatif. Memakai nilai konservatif. Nah itu agak resonan gitu. Nah mas gua dia akan menggelinding. Dia akan makin menggelinding. Menarik deh. Iya tadi Paman ngomong, Erick Thohir harusnya ngomong bahwa ciuman tangan Kiai itu yang membuat bisnis saya. Asal jaluk barokah lah. Jadi artinya ada nilai yang dia pakai dan dengan nilai itu dia mencapai kesuksesan. Iya, dan harus konsisten dengan nilainya. Misalnya ya, kalau ingin jadi NU ya NU dengan garis NU gitu. Nggak bisa lo misalnya nun sewu misalnya hari ini jadi MA, besoknya jadi kembali ke karena PAN ya ada sedikit kita kasih taste Muhammadiyahnya gitu. Itu nggak bisa kan. Kuliah umumnya lagi rame cuman maksudnya di pasar Amerika ya. Dia ceritain gimana saya kecil di Michigan bangun pagi Ohio di Ohio Cincinnati dia. Iya di Cincinnati diajari
oleh ibunya ABCD, ayahnya ABCD, dan dia di sekolahnya memilih klub ini, klub itu, belajar ini, belajar itu, masuk ke industri di Wall Street dan dia mencapai sukses. Nah, kira-kira gitu-gitulah. Gitu-gitu. Ya. Kalau Trump enggak kan? Trump itu tadi. That's nasty girl. Ini lebih santun juga kan pasti. Lebih santun. Nah, maksud gini, yang gue bayangkan, tapi Trump kan gampang. juga. Misalnya Trump yang bully, dia gampang misalnya mengebully Ted Cruz. Dia akan gampang ngebully Bush senior. Junior, Jeb Bush. Susah dia ngebully ini. dapat lawan dia. Dapat lawan dia bisa main dia. Akhirnya Trump bisa terjebak pada isu lamanya dia soal imigran, soal. Sementara kalau di Demokrat, di liberal itu yang varian kayak Vivek ini ramai. Majority Vivek. Ramai. Nah, dia mau bilang bahwa nilai itu jangan diborong semua oleh Demokrat, Republikan juga punya. Itu yang gua rasa ya. Artinya sebenarnya Vivek ini sebenarnya mengembalikan Demokrat kepada 50-50 kitoh itu juga udah itu yang gua rasa ya. KPI-nya udah terpenuhi gitu kan. Makanya kemudian cocok sih sebenarnya. Jadi relevan dia jadi orang nomor 2-nya di Trump gitu misalnya ya. Tetap ada Trump yang tetap ya dengan hingar-bingarnya. Mas gue yang gue rasa ya waktu itu ya, ada forum yang kita rame dan akhirnya nonton gitu. Di sebuah forum yang majority forum itu ya Republikan kan. Tapi mereka seneng gitu. Wah, yang selama ini mungkin dia nggak dapatkan ya kan. Ya mungkin dia iri juga waktu lihat di tempat sana ada Obama. Ya kan, wah bisa menginspirasi dengan nilai-nilai itu gitu loh bro. Ya mau nggak mau sih. Bapak ibunya India nih Vivek gitu ya. Bapak ibunya India. Asli ya. Kayak Lim Sul-yong itu bedanya. Generasi pertama bos. Kalau Obama kedua. Obama kan ibunya bule. Amerika. Iya, makanya udah generasi kedua. Nah ini 5 menit terakhir kita Paman sebelum kita akhiri. Kayaknya Mas Didit buru-buru nih. Iya karena ada sesuatu ya. Iya bukan enggak jadwal aja. Ini terakhir jadi akhirnya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan Republik. Nah, jadi gimana Paman? Terakhir ini kita orang Indonesia melihat Amerika dengan situasi global sekarang dan yang di Indonesia nih ramai juga nih. Bang Zulfan bilang Anies Baswedan the Golden Boys of America. Kemarin kita lihat Ambassador Kim beberapa kali datang ke PKS, ketemu Mas Anies 2 kali gitu ya. Kok kayaknya ada lagi nih gerakan-gerakan seperti itu. Nah, kalau gue gimana ya? Kalau gue seberapa punya benang merah nih? Gue agak beda pandangan sama Bang Zulfan dalam menilai itu ya. Kalau si Amerika sudah tidak terlibat lagi dalam pemilu-pemilu negara lain, ya. Sekarang kalau dulu memang dia nurunin rejim sana, CIA turun tangan kirim duit, ya kan. Bahkan kalau kita lihat PRRI Permesta ada juga lah penjelasan yang mungkin para scholar yang mengatakan itu. Mungkin kalau kita bilang Amerika mendukung kandidat X dia akan menang, gua rasa di Indonesia per hari ini cerita itu bukti empirisnya gua nggak bisa dapet deh tuh, ya kan? Cuman mungkin lebih kepada proximity saja kali ya. Kalau appearance? Ya kasih mic. Proximity aja, nggak kedengaran deh. Proximity kali ya. Lebih kepada proximity misalnya. Tergantung daripada situasi politik globalnya gitu, condong kemana Amerika sekarang. Misalnya dia juga udah sadar juga bahwa kan pernah kita bahas dulu ya, orang Amerika bingung dengan politik bebas aktif karena mereka kan either with me or against me. Cuman kan justru nilai politik kita bebas aktif. Cuman kan ke dalam geopolitik ketika dia sedang bertarung dengan Cina, kemudian sekarang ada geopolitik lagi dengan Rusia, kemudian ada India mulai mengambil peran main 2 kaki juga. Jadi menurut gua kalau keterlibatan langsung Amerika membless satu kandidat kemudian turun tangan dan membuat dia menang, saya rasa itu nggak ada lah sekarang. Cuman ke bawah proximity, kenyataan Mas Anies alumni Amerika itu kan ya nggak bisa dibantah juga gitu ya kan ya. Dia pernah sekolah di sana. Dalam teori konspirasi nggak mungkin juga Ambassador Kim secara terbuka hadir gitu kan. Ya nggak mungkin lah politik nggak. Ya, cuman kan kalau gitu, kan? Tapi kan ada periode Amerika zaman dulu bro, betul-betul ikut operasi nurunin satu rejim. Bagian dari misalnya Cold War tadi kan. Cold War menghalangi domino efek dan sebagainya. Tapi kalau sekarang gua agak berbeda pandangan dengan pandangan Bang Zulfan yang mengatakan Amerika ini udah mendukung ini mendukung itu, karena Amerika sekarang gua melihat Amerika lebih nunggu di ujung juga.
Iya kan? Dia nunggu di ujung dia, karena dia nggak mau cari masalah juga dengan siapapun yang jadi presiden di Indonesia kan. China juga Iya, kuat, iya. Rusia juga kuat, Brazil juga rising. Biden akan mungkin tidak maju lagi nggak? Belum melihat alternatif. Belum melihat alternatif tokoh Demokrat yang Malah nggak dilihat. Apa sih gua nggak melihat juga Kamala itu ada persiapan untuk itu. Ini kayaknya melihat ini lebih melihat ya re-election for Biden ya. Gue lihat di situasi hari Berarti ini. 82 kalau tambah 4 berapa tuh, Li? 86 tahun nanti ya kalau kayaknya Anies Ganjar nih maju nih, karena Republikan pun ternyata bukan Trump bos. Vivek Ramaswamy ini bos. Kayaknya bos ya kan. Ya, pola-pola kan agak-agak mirip. Bola-bola. aja. Bola-bola. Oke. Iya. Jadi menurut gua gini ya, gimana entah kenapa. Mik. Ini Mungkin dia yang mana ya, oke. Dia perlu ini juga kan ada nilai, ada himnenya lah. Lu jadi Republikan ada himnenya menyanyikan lagu ini. Lu jadi konservatif. Nah, penyanyi himne ini kan sebenarnya orang-orang yang senang himne ini kan sebenarnya udah ada. Makanya dia perlu ada simbol-simbol yang dijadikan kandidat gitu. Cuman kan bukan nggak mungkin dia nyanyi himne bareng-bareng ya kan. Iya. Tapi konteksnya ngerti banget sih kenapa Vivek ini juga jadi relevan sekarang. Vivek Ramaswamy. Ya. Kalau gue dulu punya dosen waktu lagi training course di Hong Kong U, Bara Subramaniam. Itu orang Sri Lanka. Oke, terima kasih Pak Mansap. Baik, Mas Jangan lupa Paman kasih pesan dulu. bisa lah. Jangan kasih pesan dulu supaya subscribe Total Politik. Total Ini Politik. pesan dari Oh, Rian. kesini, aduh. Ya, pesan dari Sorry, Rian. ini settingan studio yang baru bagi Paman, jadi belum tahu nih arah kamera-kameranya. Kalau Didit Ari kan udah biasa. Oke, Jangan lupa. jangan papa. Oh iya, boleh dong. Kalau Ari kan seneng kemarin. Kalau Mas Didit cerita andalannya, gua habis ada acara di Medan. Orang nyapa gua, Total Politik, Opung Panda, ya kan. Kalau Ari kemana cerita andalan? Ditraktir potong rambut. Di traktir potong rambut. Sama penonton Total Politik. Sana penonton Total Politik. Paman juga bos. Begitu landing, cop imigrasi agak sepi. Jadi petugas imigrasinya agak punya waktu lebih serius melihat nama yang datang. Begitu Paman Miftah Nur Sabri, Paman Sap, Total Politik. Selamat datang di Indonesia Paman. Jadi memang nama channel YouTube pertama yang Paman dengar ketika masuk Indonesia itu adalah Total Politik. Lewat aku lupa nama petugas imigrasi. Paman karena agak excited tapi udah antrian di belakang. Iya, kita mau Total Politik dulu. Sama waktu kita foto-foto bertiga, Iya. ternyata Mas Topo Mas Topo fotografernya. Nah, Dari Biro Pusat Statistik. Jadi kasih dulu pesan dulu. bahwa Mau pesan aja menuju muternya panjang. menuju 2024 nonton Total Politik, Anda sudah berada di jalan yang benar. Subscribe. Subscribe Total Politik. Nyalakan loncengnya. Nyalakan loncengnya. Subscribe. Udah. Nanti itu lo pindah ke depan ya. Cerita yang panjang luar lebar ini kan. Oke, Kamsia, terima kasih Pak Mansap. Oke. Sampai jumpa di Pak Mansap berikutnya. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat.